Baik, rekan-rekan guru bahasa Inggris bertemu kembali pada Zoom meeting kita ya, kelas Zoom. Di kelas Zoom ini kita akan membahas soal, Bapak Ibu ya, 15 soal. Oke, di sini saya ingin sharing sedikit ya sebelum kita masuk ke pembahasan soal. Saya Mr. IDP sudah berpengalaman ya, semenjak penerimaan CPNS Bapak Ibu. CPNS, P3K, Pretest PPG, dan juga UP PPG. Jadi ini adalah testimoni terbaru ya, di mana sudah keluar hasil pelaksanaan UP pada bulan Juni. Ya, di sini teman-teman ya 90% lebih alumni kelas bimbel yang terakhir Mr. IDP lulus semua Bapak Ibu ya, 90%. Walaupun ada beberapa yang tidak lulus ya, jadi yang tidak lulus ada karena kendala teknis ya, karena mati lampu, habis pulsa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi ada faktor teknis, ada faktor non teknis dalam kegagalan kita bisa lulus Bapak Ibu ya. Tapi kalau semuanya berjalan dengan baik, ya tentu kemungkinan untuk lulus adalah besar. Ya, ini ada dari Ibu komen dari Ibu Nur Fajar Utami dari Pemekasan Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan postingannya ini, saya mulai tahun 2017, berarti sudah beberapa kali retaker. Tetapi semangat yang pantang menyerah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita belum bisa dikatakan gagal jika masih belum putus asa, masih mau mencoba. Itu ya. Jadi dalam grup kita ini sekarang ada beberapa yang retaker, ya. Ini bisa merupakan motivasi, inspirasi ya dari Ibu Nur Fajar Utami. Oke teman-teman, penantian yang sangat panjang bagi beliau ya. Oke, mari kita masuk ke pembahasan soal kita teman-teman ya. Soal-soal soal-soal UP PPG ya, di sini masih mendominasi tentang pedagogik. Kita baca teman-teman. Mr. Adams' class is very comprehensive. The instruction in the classroom is fully in English. Speech and listening comprehension were taught. Ya. Pronunciation and grammar were emphasized. Kira-kira apa kata kunci yang bisa kita jadikan rujukan Bapak Ibu? Speech and listening comprehension. Listening comprehension. Speech and listening comprehension. Ya. Speech ya, speech maksudnya sini speaking ya. Termasuk juga pemahaman pendengaran, mendengarkan, listening. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan. Pronunciation. Oke, jadi di sini ya saya beritahu teman-teman, the instruction in the classroom is fully. Fully in English. Yes, this is the keyword here. Maka ketika dalam proses belajar mengajar itu there is no mother tongue, tidak ada penggunaan bahasa ibu, ya itu masuk dalam apa teman-teman? Direct method. Itu ya Bapak Ibu ya. Direct method. Ya, jadi bahasa yang dipakai adalah target language, the target language. Kalau kita mengajarkan bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Tidak ada sama sekali selain target bahasa ya. Itu teman-teman. Oke, jadi kata kuncinya di sini fully in English. Oke. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, kita lihat dulu beberapa soal. Nomor selanjutnya ya, number 2, soal-soal UP PPG bahasa Inggris. As an English teacher, Mr. Wanto uses an investigable tool to find out as much as he can about what his student know, what his student can do, and what confusion, preconception, or gaps they might have. The wide variety of information that he collect. Nah, berarti di sini kalau kita maknai di sini the wide variety of information yang dia kumpulkan, berarti sini mengobservasi Bapak Ibu ya. Itu sebagai apa? Provide the basis for determining. Ya, menjadi dasar untuk menetapkan apa? What they need to do next to move students forward. Berarti untuk kemajuan murid ya. Untuk proses kemajuan murid. Nah,
Jadi bisa kita bilang proses. Kemarin kita sudah ada membahas tentang assessment. Ya, ini sudah kita bahas sedikit ya semalam. So, what is the answer? Assessment for learning. No. Ya, benar. Oke, jadi kalau ada 3 For assessment. learning. Kalau assessment of learning itu adalah menentukan hasil, ya, seperti ujian kenaikan Akhir kelas, pembelajaran. ujian semester, dan di luar jam pembelajaran. Kalau ini assessment for learning dalam proses pembelajaran. Kalau assessment as Meningkatkan learning proses sebagai, pembelajaran. kalau as learning yang terakhir itu ya Pembelajaran. students sebagai assessor ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nomor 3. Oke, ini sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Hanya ada 2 line di sini. A teacher asks the student to describe an object in well-organized text. Ya, di sini. Well Sebuah organized. teks ya, teks yang tersusun dengan baik. Berarti tersusun, organized, teratur. Maka di sini itu bukan mengenai language feature. Kalau language feature contohnya mengenai tenses, ya, Yes. kata-kata yang dipakai. Kalau itu language feature, jadi ini bisa kita eliminasi. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Kalau social function ini, ya ini kan jauh sekali. Kalau social function bagaimana kita bersosial. Ya, tentu adalah what is the answer? Generic structure. Ya, Generic structure. structure. Ya, structure itu kan susunan, organized. Ya, ini kan synonymous dia ya, synonymous. Ya, jadi ini bisa juga merupakan salah satu trik teman-teman ya. Ya, kita cari arti yang sama. Dan memang sering seperti itu teman-teman ya. Di konteks di opsi jawaban dengan di konteks soal dia memakai synonymous words. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu ya sampai nomor 5 nanti bisa bertanya. Nomor 4 teman-teman ya. A learning objective states that students are able to comprehend. Kalau comprehension itu kan pemahaman. Berarti to comprehend vocabulary berarti memahami kosakata, arti-arti kata, ya, penggunaan arti-arti kata on the context of argumentative text by identifying the correct missing words. Ya, berarti ada seperti kalimat rumpang berarti ini. Ya. To evaluate it, teacher should use. Berarti ini berhubungan dengan apa? Yang diceritakan di line 1 and 2. Bentuk kalimat rumpang. Tentu ini contohnya ini kalimat rumpang Bapak Ibu ya. Contohnya ini pasti salah, portofolio. Kalau ini kan kumpulan tugas ya. Kalau true or false juga salah teman-teman ya. True or false bukan tentang kalimat rumpang. Ya. Essay juga tidak. So between Alpha and Charlie, kita bisa menyebut A Alpha, C Charlie ya, B Bravo, Delta Echo ya. So between Alpha and Charlie, Multiple choice kali ya, Charlie ya. Maybe. Multiple choice. Alpha. Ada yang memilih Alpha ya. Oke, jadi kalau dia ada missing words teman-teman, memang kalau ada seperti ini kita harus memilih yang close test ya teman-teman ya. Itu adalah ada tentang missing word. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ya bisa teman-teman ingat, bisa teman-teman catat ya. Ini cukup simple. Close test ya. Kalimat rumpang. Oke, kita lanjut. Number 5. Intending to teach listening comprehension to high school students. Ya, ingin mengajarkan ya pemahaman mendengar kepada murid-murid who live far away from school. Ini Bapak Ibu ya. Jadi dengan kondisi jarak jauh ya. Mr. Mike designed a lesson that involved the learners to a recording and make online test to judge how well they understand the recording. He insert audio recording in the HTML instruction box. To make this possible, Mr. Mike uses what? Ya, jadi ini berhubungan dengan itu teman-teman ya, tentu dengan aplikasi.
ya, atau yang sejenis dengan itu. Bapak Ibu. Maka di sini teman-teman, sebentar ya, ada yang menggonggong. Buka. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi harus kita pahami ini dia lebih condong aplikasi apa yang digunakan ya Bapak Ibu ya, atau sejenis aplikasi ya, atau ada nama lain dari aplikasi ya, itulah dia teman-teman. Maka di sini TPEC ini bukan aplikasi. Nah, gitu. Jadi ketika kita memahami konteks soal, kita bisa mengeliminasi. Nah, ini kan TPEC ini cukup familiar contohnya. Jadi ini tidak sesuai, bisa kita eliminasi. Oke. Oke. Ya, apakah ada yang teman-teman yang mengetahui tentang kata-kata ini ya? Contohnya di sini ada LMS, call, FGD, HTML, LMS. LMS ini sepertinya cukup familiar ya, apalagi bagi guru penggerak ya. Ya. Mr. Alan. Apa ini Bapak Ibu? LMS. Learning Management System. Learning Ya, Management apakah System. Learning Management System ini seperti aplikasi dia bisa digunakan untuk proses pembelajaran teman-teman? Bisa, Mister. Nah, and the right answer is delta ya. Ya. Jadi inilah jawabannya Bapak Ibu ya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan 5 soal pertama Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Ya, bebas aja ya, bebas ya. Jangan sungkan-sungkan. What number? Okay, number 1. Number 1. Okay, we are talking about the question is instruction in the classroom that they are full in English, and then they are listening comprehension. So we are taught pronunciation also. It is the best explanation is it is not audio lingual method, Mister, karena kan karena ada penjelasannya itu apa namanya mendengarkan, kemudian pronunciation-nya, kemudian grammarnya di situ. Ya. Itu gimana, Mister? Jadi seperti ini, walaupun dikatakan di sini ya grammar will emphasize ya, ditekankan gitu ya. Oke, ditekankan bukan berarti bagaimana menjelaskannya sebentar ya. Tetap ya teman-teman dalam direct method itu ya, pengajaran grammar itu dia secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung. Ya, jadi tanpa sadar ya, peserta didik bisa menerapkan grammar yang benar berdasarkan atau setelah proses pembelajaran. Ya, seperti itulah bagaimana anak-anak bule bisa berkata-kata bahasa Inggris dengan baik, dengan grammar yang hampir sempurna, tanpa mereka pernah belajar grammar secara proses belajar seperti di kelas gitu, Sir. Itu ya. Ya. Maka di sini yang paling penting itu adalah kata kunci fully in English. Itu adalah satu-satunya metode ke direct method. Itu Sir, Mr. Alan. Oke, Mister. Ya. Ada, ya baru saya ingat, induktif, deduktif. Jadi kalau yang secara langsung, tidak langsung, ya itu disebut dengan induktif, deduktif. Bapak Ibu pernah mendengar istilah tersebut? Pernah, Mister. Ya. Kalau secara tidak langsung, induktif atau deduktif, teman-teman? Pernah, Mister. Induktif, secara tidak langsung. Deduktif langsung. Oh, deduktif langsung, berarti induktif tidak langsung. Oke. Ya, jadi dengan pertanyaan akan muncul hal-hal baru yang kita temukan teman-teman ya. Itulah manfaat dari kelas yang interaktif. Ada lagi silakan. Jadi, Sir, jawabannya direct method ya, Sir ya?
Ya, ini sudah saya tebal ya. Nah, nomor 2, assessment for learning. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Mister, Ya, silakan. mungkin Mister bisa menjelaskan apa itu yang A, C, D, dan E gitu. Oke. Yang ini ya. Ya. Ya, baik. Kalau audiolingual method, ya, dia ada yang condong seperti listen and repeat. Nah, itu dia. Ada di sini terjadi proses pengulangan yang sering. Ya, itulah audiolingual method. Oke, kalau natural approach, ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar ya. Ya, kalau di sekitar kita itu ada bising-bising, di unmute aja ya. Sorry, di mute aja teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, natural method ini, ya, it is similar, ya, similar to direct method. Ini similar. Tapi ketika ada dua pilihan seperti ini, kalau dikatakan fully in English, we have to choose this one ya, direct method. Suggestopedia, ya ini coba ya. Ya, coba kita ke echo dulu. Kalau echo sesuai dengan kata-katanya, ada gerakan fisik, total physical response. Coba kita lihat dulu ya, teman-teman. Yang terakhir ini. Ya, di sini kebetulan yang saya jelaskan itu hanya ini ya. Ya, direct method, audiolingual method. Ya, kalau yang satu ini tadi, ini memang jarang disebut ini ya, Suggestopedia. Ya, nanti bisa merupakan catatan kita ya, nanti kita cari artinya. Oke. Biasa jawaban pengeco aja, Sir. Biasa begitu. Gimana? Ini yang Suggestopedia biasa jawaban pengeco aja, Sir. Untuk tambah ini. Jawabannya itu aja, kurang jelas apa yang saya dengar. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Jawaban pengacau maksudnya kali. Oh, jawaban Mister. pengacau. Ya. Jadi ini memang saya juga jarang mendengar Suggestopedia, tetapi sudah saya, itu Bapak Ibu ya, sudah saya analisa bahwa bukan Suggestopedia jawabannya. Saya lupa ini literasi mengenai Suggestopedia. Oke, nanti kita cari tahu bersama Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 6 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat di sini ada kata basic competence ya, bisa dicatat Bapak Ibu ya. Materi tentang basic competence itu ya 90% kemungkinannya keluar Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada an indicator. Nah, ini kan sudah ada kisi-kisi kemarin ya. Oke. A basic competence states the students are able to summarize the descriptive text related to people and place which involve the general structure and linguistic elements appropriately. An indicator that is suitable with the basic competence. Maka ini seperti yang sudah pernah kita singgung ya teman-teman, hubungan kompetensi dasar dan indikator itu yang pertama apa kita lihat teman-teman? Apa Bapak Ibu? Apa Kurang kata tahu, kunci? Sir. Ya, kalau tidak tahu bisa dicatat ya, KKO-nya. KKO-nya. Ya, basic competence, hubungan basic competence dan indikator, perhatikan pertama harus memperhatikan KKO-nya. Itu Bapak Ibu ya, bisa dicatat ya. KKO-nya apa di basic competence? Ini kan basic competence yang sudah lengkap, sementara indikatornya yang ditanya, yaitu to summarize. Oke, maka kita harus memahami summarize ini masuk KKO berapa. Ada yang sudah mencatat Bapak Ibu yang sudah mempelajari summarize KKO berapa? Berapa maksud saya? C1, C2, C3?
C3. Ya, kalau C3 pengaplikasian ya. Di C2 Bapak Ibu ya. Jadi yang besarnya ini dia memahami. Lalu ada kata kerja KKO yang selevel dengannya. Maka coba kita lihat di sini, apakah to retell ya, itu selevel dengan hal tersebut, apakah to write, menuliskan, to express atau to identify. Ya. Bapak Ibu kalau menulis ini masuk C1, ini kan hal yang simple ya, menuliskan. Nah, ini bisa kita eliminasi. Jadi KKO itu Bapak Ibu tidak bisa turun level, bisa dicatat ya. KKO di basic competence dan indicator tidak bisa turun level atau naik level 2 tingkat. Kalau naik level 1 tingkat masih bisa, itu namanya pengayaan. Oke? Bagaimana dengan to express? Ini 1 level, tetapi kenapa opsi C salah? Bisa dianalisa coba Bapak Ibu. Ini 1 level dia, but the right answer is not option C. Kenapa kira-kira ini salah? Padahal KKU-nya sudah 1 level. Itu pembahasannya deskriptif. Sedangkan Yes, di pilihan exactly. Ini Agree. kalau kita pilih C bukan tentang deskriptif, maka bisa kita eliminasi. Ya, terima kasih ya sudah menganalisa dengan benar. Oke, so between alpha and delta, antara A dan D, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Identify. Yes. Ya, dia ke C4 berarti ya. Ada lagi spesifik, bukan C4 kalau identify ya, C2 tetap. Ya, Bapak Ibu ya. C2 Ya, Identifikasi. Ya, mengidentifikasi. Identifikasi C2. Yes, yes, yes. Iya, ada juga di C lain di. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat file materi ya tentang yang file yang judulnya KKO Bapak Ibu ya, kata kerja operasional. Oke, is it clear for you, friends? Number 6. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya tadi Ya, Mister. Ya, jawabannya delta. Delta. Yes, delta. Oke, yang warna kuning. Next, number 7. In the learning design, there are basic competence. Oke, ini ada lagi basic competence. Ya. Sebentar ya, teman-teman. Sir, Compiling. bukannya masuk 1930, Sir. Kok sudah nomor 6? Hah? Bukannya masuk 1930. Jam 7. Apa saya ada memberitahu 1930 ya? Iyalah. Ada, Mister. Di sana tertulis jam 19.30. Aduh. Makanya pas masuk tadi, kok udah nomor 6 aja gitu. Oh iya ya, kalau gitu saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya karena zaman dulu sering 1930. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nanti kan tetap ada rekamannya ya. Nanti di sesi Ya, ada kedua, rekodnya. di sesi kedua nanti bisa kita review ke belakang lagi Bapak Ibu ya. Oke? Oke, Mister. Oke. In the learning design, there are basic competencies, namely compiling. What is the meaning of compiling? semalam itu compile. Apa Bapak Ibu? Nah, sama dengan menyusun ya. Very short. Ya, sama menyusun, to create sama nih. And simple oral written transactional interaction text involving expression of giving and asking information related to order prohibitions appeals so that. Ya, ini pertanyaannya teman-teman ya. Jadi the integration of TPEC in the right project learning model. Oke, teman-teman. Ini ditanya pengintegrasian TPEC. Bapak Ibu, kalau di sini ada TPEC, apa yang muncul di benak kita? Bapak Ibu? Teknologi. Uji.
Ya, teknologi. Ya. Teknologi kalau kita lihat di sini seperti mobile phones, ya. Berarti itu sudah mulai merujuk, ya. Ini video juga itu masuk. Tetapi nanti kita harus lihat konteksnya. Apalagi Bapak Ibu, ya. Jadi di sini kata-kata kuncinya Bapak Ibu, satu compiling, lalu TPEC, ya. Satu lagi apa teman-teman? Itu giving and asking itu sebagai kata kunci bukan? Nah, itu kata kunci belakangan, kata kunci prioritas kedua. Apalagi Bapak Ibu? Project learning. Yes. Project Nah, maka kita Project. harus memprioritaskan yang tiga ini, Bapak Ibu. Ya, Right, jadi project TPEC learning. itu teman-teman, ya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca file materi TPEC, T itu dia unsur teknologi. PA unsur apa Bapak Ibu? Teknologi. PA Pedagogi. unsur apa? Pedagogi. 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 Yaitu project based learning. What is C? Konten. Yes, Content. materi. Nah, inilah materinya ya. Materinya sudah ada. Project based learning-nya di sini compiling, ya, compiling. Maka hal itu juga nanti harus ada tercantum di sini tentang yang berhubungan dengan meng-create, teman-teman ya. Karena project based learning itu to create something ya. Oke. Yang mana di sini ada unsur project based learning Bapak Ibu? Nah, ini ya, to create video. Ini ada nggak project based learning-nya? No, Tidak ada, Sir. no. Ini Yang beda. formulate, menformulasi. Ya, itu kayaknya belum masuk ke situ ya. Teacher divide students into several groups and ask them to work on gap. Nah, ini to work. Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang rumpang. Ini bukan to create. Belum masuk project based learning. What about D? Students are asked to find. Nah, ini juga tidak ya. Ya, sudah jelas. Sudah jelas ini. Ya Bapak Ibu ya, sudah jelas, sangat jelas jawabannya A. Tidak perlu diragukan lagi. Is it clear? Yes. Clear. Ya, Yes, Yes, clear. sir. Ya. Clear. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ternyata gampang Bapak Ibu ya. The concept of TPEC learning approach consists of 7 knowledge domains. Nah, itu tadi dia Bapak Ibu ya. Jadi intinya unsur T, PA, dan C. One of which, nah di sini ada masuk one of which Bapak Ibu ya. Bukan dikatakan one of them. Nah ini masuk materi apa? Preposition plus which teman-teman ya. One of which, salah satu di antaranya is a combination of knowledge. A combination of knowledge about the field of study or learning material. Ini merupakan satu kesatuan teman-teman ya. Nomor 8. Oke. Nah, kombinasi dari pengetahuan tentang, nah ini sama dengan materi Bapak Ibu yang saya cetak tebal semua. Which, nah ini yang masuk yang kedua. Learning process and strategies. Nah, kalau learning process and strategies ini masuk unsur mana Bapak Ibu? Tadi kan ada 3 unsur ya. T, PA, C. Kalau materi masuk unsur C, konten. Ya. Oke. Kalau unsur yang hijau, ini masuk kemana dia teman-teman? Apakah T atau PA? Learning process and strategy. Learning Pedagogi. process. Learning Yes. process mungkin, sir. P, Mister. Maka di sini kalau kita perhatikan kunci jawabannya, ya contohnya A, konten knowledge. Ya knowledge ini jangan dihitung Bapak Ibu ya, semuanya ada knowledge semua. Maka di sini hanya ada satu unsur, hanya konten. Maka ini salah. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Belum, Mister. Baik, ya. T
TPEC ini ada 3 unsur utamanya. T itu teknologi, PA pedagogi, konten materi. Materi pembelajaran. Dalam konteks soal kita ini salah satunya dikatakan gabungan pengetahuan dari, yaitu yang pertama the field of study or learning material. Ini pengecoh ini sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita skip. About learning material, konten C. Tapi ada satu lagi, yaitu unsur learning process and strategies yang PA. Maka ada 2 unsur, unsur konten dan pedagogi. Kita tinggal pilih aja sini mana konten pedagogik atau pedagogik konten. Ya, exactly. Easy, right? Yes. Gampang kan, Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan. No question? Yes, sir. No. No, Ya, sir. jadi untuk hari-hari berikutnya seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya untuk besok sebentar lagi saya share soal. Ketika Bapak Ibu mengerjakan, ada yang tidak dipahami dicatat. Jadi ketika dalam proses Zoom meeting kita seperti ini berlangsung, bisa cepat menyampaikan pertanyaan kalau ada ya. Oke, kita lanjut. Number 9. A basic competence for your all of high school says. Nah, ini tentang basic competence lagi teman-teman ya. Di sini ada peserta retaker, nanti bisa kita tanyakan apakah memang benar materi tentang basic competence indicator TPEC banyak keluar. Silakan bisa memberikan sedikit komentar teman-teman yang retaker, silakan. Yes, sir. Nomor 7 tadi itu naik di soalku kemarin, sir. Ya, nomor 7 ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Saya sudah memberikan contoh soal yang sangat nyambung dengan UP kita ya nanti ya. Oke, saya kira cukup demikian dulu sementara teman-teman ya. Untuk sesi pertama, nanti kita lanjut sesi kedua pukul 8.00 ya Bapak Ibu ya.